ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mencegah nafsu yang terus membara yang setiap harinya ingin bermaksiat, padahal sudah bertobat berulang kali tapi juga kembali lagi kepada maksiat tersebut? Nah, nafsu adalah fitrah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Perbedaan antara kita dengan malaikat adalah kita diberi nafsu oleh Allah, sementara malaikat tak memiliki nafsu. Oleh sebab itu terkadang manusia itu lebih mulia dibandingkan malaikat, namun terkadang manusia itu lebih hina dibandingkan malaikat. Kapan manusia lebih mulia dibandingkan malaikat? Yaitu adalah mereka para nabi, yang keimanan mereka terus bertambah karena mereka tidak pernah bermaksiat. Adapun kita sebagai manusia lebih rendah daripada malaikat derajatnya kita, walaupun kita sama nabi itu adalah sama-sama manusia, akan tetapi karena mereka iman mereka jauh lebih tinggi dibandingkan imannya kita yang banyak bermaksiat. Namun Nabi SAW juga pernah mengatakan bahwasanya manusia ini tempatnya dua hal, yaitu lupa dan salah. Sehingga berbuat kesalahan itu adalah suatu hal yang sudah dipastikan. Suatu hal yang sudah dipastikan. Mau sehebat apapun kita, tidak akan mungkin ada yang mampu di antara kita terlepas daripada kesalahan. Oleh sebab itu, kesalahan yang kita lakukan bukan suatu hal yang sampai sekiranya membawa kita menjadi orang yang paling celaka. Ya, membawa kita kepada orang yang menjadi paling celaka kalau kita tidak pernah sadar dengan kesalahan kita. Namun kalau kita mempunyai hawa nafsu, yang mana dengan hawa nafsu tersebut kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah menjelaskan, menceritakan kepada para pemuda, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum ay yatazawwaj fal yatazawwaj, fa illam yastati' fal yasum. Wahai para pemuda, juga para pemudi. Sekarang pemuda dan pemudi sama saja. Wahai para pemuda dan pemudi, barang siapa di antara kalian yang bisa menikah, maka menikahlah. Kalau kalian tidak bisa menikah, belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Fa inna lahu wija, karena dengan berpuasa itu mendapat menahan hawa nafsu seseorang. Maka kalau ada anak-anak muda yang sekiranya dia sudah kuat sangat hawa nafsunya, syahwatnya, maka usahakan untuk menikah. Jangan bertahan kali dengan bangga dengan status jomblo. Ya, jomblo itu lebih mulia dibandingkan kita berpacaran. Jomblo itu lebih mulia dibandingkan kita berpacaran. Tapi jangan pula jadi hobi itu jomblo. Ya, apalagi cita-cita saya pengen jomblo selama-lamanya. Nah, menikah. Kalau memang cewek Aceh mahal-mahal, cari aja yang di lain sana. Ya, di Medan nanti bisa saya carikan banyak anak-anak akhwat majlis. Kalau kalian sudah putus asa kali sama di Aceh, pergi ke Medan. Biar nanti standarnya Aceh agak turun. Karena harga itu tinggi kalau permintaan tinggi. Jadi selagi kalian masih sibuk cari cewek Aceh, permintaan, harga juga jadi tinggi. Kalau permintaan sudah kurang, nanti harga akan diturunkan, baru kalian cari lagi yang Aceh. Ya, hukum ekonomi itu berlaku. Ya, maka yang sudah mampu menikah. Yang sudah mampu menikah. Doa. Ada obat daripada Nabi kalau nggak mampu menikah dengan apa? Berpuasa. Itu sebaik-baik obat. Kita kalau lagi puasa, bawaannya mau ngapa-ngapain males. Maka itu juga dapat mengurangi hawa nafsu. Juga maksudnya kenapa Nabi memerintahkan untuk berpuasa? Supaya kita suka menahan lapar. Supaya kita terbiasa dalam keadaan lapar. Nah, juga berarti obat kalau kita suka dalam keadaan kenyang, makan banyaknya luar biasa, itu malah memunculkan hawa nafsu. Menimbulkan hawa nafsu yang kuat. Tapi kalau kita biasakan perut kita untuk dalam keadaan sedang lapar, maka insya Allah akan menurunkan hawa nafsu. Sudah itu juga masih juga bermaksiat. Ingat, maksiat yang tadi kita katakan adalah fitrah
maka walaupun 1000 kali kita bermaksiat, jangan pernah sekalipun kita putus asa untuk bertaubat. Maksiat, taubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat. 1000 kali maksiat, 1000 kali taubat. Kita punya Tuhan bukan songgokong, pelit. Tuhannya kita bukan pohon, Tuhan kita bukan matahari, Tuhan kita Allah. Tuhan kita Allah. Demi Allah, maksiat yang kita lakukan tidak lebih besar dibandingkan rahmat dan maghfirahnya Allah. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu taubata abdin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat, dengan hambanya yang bertaubat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebut, innallaha yuhibbul tawwabin. Allah suka dengan orang yang suka bertaubat, bukan yang taubat. Allah suka dengan orang yang suka taubat, bukan orang yang sekali bertaubat. Yang suka taubat. Kenapa suka taubat? Berarti dia suka salah, taubat. Suka salah, taubat. Salah, taubat. Salah, taubat. Sampai dikatakan di dalam hadis, satu orang pernah berbuat kesalahan. Dia bertaubat, Allah ampuni dosanya. Lalu yang kedua kali dia berbuat kesalahan yang sama, dia taubat, Allah ampuni dosanya. Yang ketiga kali dia berbuat kesalahan dan dia taubat, disampaikan taubatnya oleh malaikat kepada Allah, diampuni dosanya, malaikat protes. Ya Allah, ini orang main-main sama engkau ya Allah. Dia udah buat salah, tobat. Buat salah, tobat. Buat salah, tobat. Dan setiap tobat engkau ampuni dosanya. Ini udah sering kali ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kalau sekalipun 1000 kali dia berbuat kesalahan dan dia tetap bertobat denganku, maka aku akan tetap mengampuni dosa-dosanya, karena aku tahu hambaku itu adalah orang yang lemah dan dia menyadari bahwasanya dia punya Tuhan yang maha kuat. Dan katakan kepadanya, sampaikan kepadanya, berapa kali pun, juta kali pun dia berbuat kesalahan, sekali itu pun dan dia bertobat, maka aku akan tetap mengampuni dosa-dosanya. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughar. Allah akan menerima taubatnya seseorang sampai orang tersebut ruhnya itu belum lewat daripada kerongkongannya. Oleh sebab itu, sebagai penutup daripada jawaban ini, Fir'aun itu dikatakan ketika mengejar Nabi Musa dalam keadaan tenggelam, udah dibalikkan lagi lautan, dalam keadaan tenggelam, Fir'aun itu udah mau taubat. Dia baru sadar ketika melihat lautan terbelah dan dia ditenggelamkan oleh Allah, dia baru sadar bahwasanya dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Dia sudah mau taubat. Ketika dia mau ucapkan kalimat taubat, malaikat pala, enak kali, udah bertahun-tahun kau siksa orang, ujung-ujung mau taubat. Dia ambil pasir di dalam lautan, diambil oleh malaikat, dilemparkan kepada mulutnya Fir'aun. Ketika dia mau ucapkan kalimat taubat, tertutup lisannya dengan tanah, pasir. Makanya kalau kalian nanti ziarah ke Fir'aun, nah ini yang lucu nih. Saya dulu ada teman-teman, saya belum pernah ke Mesir, tapi ada teman-teman dari Yaman, dari Tarim, waktu itu lagi liburan, mau minta ke Mesir. Mau ziarah ke Mesir, liburan lah. Minta izin sama Habib Umar. Habib, minta izin baik kami mau Mesir. Mau ke mana ke Mesir? Ini orang agak polos, mau ngapain ke Mesir? Mau ziarah Fir'aun. Kata Habib Umar, banyaknya ulama, ada Sayyidina Husain di sana, ada Sayyidina Zaidah Zainab, ada Imam Syafi'i, ada ulama-ulama besar. Kenapa Fir'aun pula yang kau ziarahi, katanya. Wahakala, inallah, Allah akan terima taubat sampai roh itu masih dalam kerongkongan. Baik, ini melihat pertanyaan seharusnya sampai sore gitu. Nanti mumpung nanti siang. Biar anda baca cepat aja. Tamam. Apakah ketika seseorang sudah meninggalkan maksiat, ada maksiat yang tertinggal, ada efek bagi si pendosanya dari maksiat-maksiat yang masa lalu? Nah, efek daripada segi maksiat itu pasti ada. Efek daripada maksiat itu pasti ada. Paling tidak kita akan sulit untuk jauh daripada maksiat tersebut. Berat untuk kita bisa meninggalkan semua maksiat yang pernah kita lakukan. Apalagi maksiat itu adalah maksiat yang memang selalu kita kerjakan, sudah menjadi seperti darah daging kita. Contoh, gak kena ganja 1 hari pusing, itu maksiat. Itu adalah perbuatan dosa.
Sehingga mungkin ada efek-efek yang akan secara zahir kita akan kita terkena dengan maksiat yang biasa kita lakukan, dan itu butuh kejujuran seseorang di dalam meninggalkan maksiat. Oleh sebab itu tadi Imam Ghazali mengatakan apa? Mengerjakan ketaatan itu jauh lebih mudah dibandingkan seseorang meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat, ketika dia meninggalkan maksiat, dia tidak langsung bisa semerta-merta menjadi orang soleh. Dia akan mendapatkan cobaan. Karena Allah juga akan mengetes, menguji orang-orang yang betulkah dia meninggalkan maksiat atau memang karena ada tujuan yang lain. Diuji oleh Allah, diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Kalau memang kita bisa betul-betul lepas daripada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, selamat daripada ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan iman kita. Tapi kalau memang ketika maksiat kita tinggalkan, namun hanya sekedar udah gak suka lagi sama maksiat itu bukan meninggalkan maksiat. Kita pasti diuji oleh Allah di dalam meninggalkan maksiat, akan digoda oleh Allah. Apalagi syaitan tidak akan terima dengan seseorang yang mana dia sebagai pengikutnya akan tetapi ketika dia bertobat, dia sudah tidak lagi menjadi pengikut syaitan. Syaitan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Karena syaitan bagi kalian adalah seburuk-buruk musuh yang Allah berikan untuk kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jam berapa masih lama kan? Habis sholat itu. Nah, yang berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mendakwahkan ataupun mengata-ngatai bahwasanya Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ini sesat, bahkan kafir. Naam. Salah satu cara untuk kita melihat apakah suatu pengajian itu patut untuk kita hadir di dalamnya atau tidak, maka lihat ketika penyampaian di dalam pengajian tersebut, kalau terlalu banyak menyalahkan orang lain, maka pengajian itu tidak bisa diikuti. Karena kalau isinya terlalu banyak menyalahkan orang lain, menyalahkan golongan ini, menyalahkan golongan itu, menyalahkan apalagi sampai menyalahkan para ulama, maka ketika dia menyalahkan, dia menganggap dirinya adalah yang paling benar. Kita dalam keadaan ketika menyalahkan orang lain, maka otomatis kita menganggap kita yang paling benar. Masalahnya, kalau memang yang kita salahkan itu adalah orang-orang yang memang akidahnya salah, itu tidak masalah. Tetapi kalau sampai menyalahkan para ulama yang jumlahnya ribuan, yang jumlahnya mungkin puluhan ribu, ratusan ribu orang, ulama-ulama yang berjalan dengan jalan kita yang sama terdahulu, berani disalahkan, berani diprotes, maka jangan sekali-kali untuk kita menghadiri majelis-majelis semisal itu, karena dapat mengotori hati kita. Dapat mengotori hati kita. Kalaulah kita menyalahkan satu orang muslim saja itu mengotori hati kita, bagaimana lagi kalau kita menyalahi ulamanya orang muslimin? Kalau lagi kita berani menyalahkan orang-orang soleh di kalangan orang-orang muslimin, itu bisa dapat mematikan hati kita. Maka jangan sampai ada orang mungkin sebagian, gak apa-apa, coba-coba aja dulu. Nanti pilih-pilih, yang mana yang baik diambil, yang mana yang gak baik diambil. Siapa Anda tahu yang baik atau enggak? Macam pandai kali bisa memilih yang baik dan yang buruk. Justru karena kita nggak tahu, kita harus majelis taklim. Berbeda ketika kita sudah jadi ulama, kita mau coba majelis ini bagus atau tidak. Dia sudah jadi ulama, dia bisa mengukur dengan ilmu yang dia miliki. Oh, dia ini tidak baik. Oh, ini dia baik. Itu bisa kita pilih yang mana yang baik diambil, yang mana tidak baik, yang tidak ditinggalkan, yang tidak diambil. Tapi kalau kita orang awam, di mana kita bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana tidak baik? Maka jangan sampai kita coba-coba menghadiri majelis tersebut, akhirnya mengotori hati kita dan pemikiran kita pun terjadi kebingungan. Yang mana yang hak, yang mana yang batil. Berpegang teguhlah kepada ulama-ulama yang sudah terkenal kesolehannya, yang memang sudah terkenal nasab sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita berpegang dengan mereka, insyaallah tidak akan tersesat selama-lamanya.
Insyaallah. Bagaimana adab seorang wanita dalam menziarahi makam ulama? Sama seperti laki-laki. Antara laki-laki dan wanita tidak ada perbedaan ketika menziarahi para ulama. Namun kalau bisa ketika wanita dalam keadaan sedang haid ditinggalkan. Walaupun memang ini bukan mutlak haram. Tidak mutlak haram, tapi lebih baik untuk ditinggalkan apabila wanita dalam keadaan sedang haid. Adapun secara umum ketika kita berziarah, ini juga perlu saya luruskan supaya kita tidak menjadi hujah bagi orang-orang yang membenci kita ahli ziarah. Sekarang kan kita ini orang-orang Asy'ari kan disebut ini tukang ahli kubur, tukang sembah kubur. Padahal di mana kita letak menyembah kubur? Mungkin adalah beberapa orang-orang yang terlalu dzauq, terlalu menampakkan kerinduannya ketika dia berziarah kubur, yang sampai mungkin ada hal-hal yang berlebihan. Maka kita walaupun ketika sedang berziarah atau sedang apapun, tolong jaga jangan sampai keluar daripada syariat. Bagaimana cara adab berziarah? Ketika kita sampai ke dalam makamnya para nabi atau para orang-orang sholihin, sampaikan salam kepada mereka. Sampaikan salam kepada mereka. Kita bacakan Al-Fatihah, bacakan surah Yasin, bacakan Qul huwallahu ahad, bacakan muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, atau bacakan ayat Al-Kursi. Dan juga bacakan apa-apa yang bisa kita baca. Baca kepada di depan mereka. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Iqra'u umul kitab ala mautakum. Bacakan umul kitab. Apa umul kitab? Al-Fatihah ke depan, di hadapan orang-orang yang mati di antara kalian. Maka itu adalah hal yang dibolehkan. Dan juga kita berdoa, bertawassul kepada mereka. Juga daripada adab yang diajarkan ketika kita berziarah, tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan untuk kita mencium makam. Untuk kita mencium makam itu tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan, kecuali hukumnya bukan menjadi sunnah tapi menjadi mubah. Kapan? Ketika seseorang dalam keadaan betul-betul rindu dengan orang yang diziarahi. Ketika betul-betul rindu dengan orang yang diziarahi, kalau memang sudah sangat rindu, punya keterikatan kuat, dicium tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Ini masalahnya orang awam sekarang. Kalau ada ulama misalnya lagi ziarah, pas lagi pula dicium, difoto, disebar kemana-mana. Akhirnya kita sekarang berada di kawasan yang di tengah-tengah kita, di samping kita, di sekitar kita ada orang-orang yang mencari kesalahan kita. Jangan sampai kita menjadi sebab ulama-ulama kita, guru-guru kita dihinakan dengan orang-orang yang memang sudah membenci kita. Maka kalau ziarah pakai adab. Tidak berbicara ucapan-ucapan yang tidak penting. Mendoakan kepada orang yang kita ziarahi, dan kita memohon kepada Allah dengan kita bertawassul kepada mereka. Adapun yang lainnya, kalau hanya mengelus okelah. Tapi kalau sampai mencium, itu tidak dianjurkan. Nah, apalagi sampai peluk-peluk, apalagi sampai meratap, apalagi sampai menangis-nangis, itu tidak dianjurkan di dalam agama kita. Maka kalau ziarah pakai adab. Sebagaimana kita menziarahi ulama yang hidup, sama juga seperti kita menziarahi mereka yang sudah mati. Adabnya sama. Karena mereka hakikatnya orang-orang aulia wa sholihin yang sudah dikuburkan itu dalam keadaan hidup di dalam kubur mereka. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan sedikit banyak, kesimpulannya, saya adalah orang yang sering melakukan dosa. Termasuk tadi pagi juga saya sudah melakukan sebuah dosa, yaitu berbohong kepada ibu saya. Karena ibu saya melarang untuk pergi ke kajian, maka saya berbohong untuk bisa ikut kajian. Nah, bagaimana sikap saya terhadap ibu saya? Apakah saya termasuk anak yang durhaka, dan bagaimana saya harus bersikap kepada beliau? Pulang ini minta maaf sama ibu. Yang tadi berbohong, pulang ini minta maaf sama ibunya. Memang ada ungkapan la ta'ah fil ma'asi. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Maksudnya adalah kita tidak boleh tunduk kepada seseorang yang mengajak kita ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami kita melarang kita untuk sholat duhur. Istrinya dilarang untuk sholat duhur. Ini nggak boleh kita taat sama suami. Tetap harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholat sunnah yang dilarang, harus tetap taat kepada suami. La ta'ah fil ma'asiyah.
tidak ada ketaatan dalam maksiat. Kajian ilmu ini baik, kajian ilmu ini baik, tapi bukan suatu hal yang wajib. Mungkin bisa dipertanyakan kembali kepada orang tua kita yang melarang. Apa alasan mereka melarang kita untuk tidak hadir di dalam kajian ilmu? Mungkin dengan penjelasan-penjelasan kita, ibu kita akan mencair, atau orang tua kita akan memberikan kesempatan untuk kita hadir majelis taklim. Hindari mendustakan orang tua, hindari bernipu kepada orang tua khususnya. Walaupun tujuan kita hadir majelis taklim, jangan sampai hadirnya kita dengan cara menipu orang tua kita yang ditakutkan tidak ada keberkahan yang kita dapati di dalam majelis tersebut, walaupun majelisnya baik. Maka saya katakan yang tadi sempat menipu orang tuanya, maka pulang ini minta maaf, sampaikan bahwasanya tadi dia tetap hadir dalam majelis taklim dan menipu kepada orang tuanya, dan dijelaskan bahwasanya majelisnya juga majelis gak ada apa-apa kok, malah gak ada majelis yang aneh-aneh insyaallah. Kemudian saya melihat beberapa orang sedang dalam majelis ilmu bersolawat dan juga berzikir, dan ketika berbicara dengan orang lain juga sambil bersolawat. Apakah boleh seperti itu atau bagaimana yang seharusnya? Maksudnya berbicara dengan orang lain? Nah, berzikir itu adalah salah satu solawat, zikir itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada batasannya. Sholat terkadang ada waktu-waktu yang kita diharamkan untuk sholat. Ada 5 waktu kita diharamkan untuk sholat, nggak boleh sholat di dalam 5 waktu tersebut. Puasa, serajin apapun kita berpuasa, ada 5 hari dalam 1 tahun yang kita tidak boleh berpuasa. Ibadah-ibadah yang lain ada batasannya. Anda mau kaya kayak manapun, mau keluarkan zakat fitrah hari ini nggak dihitung zakat fitrah, karena memang bukan masanya. Sehingga semua amal ibadah itu ada batasan masanya, kecuali zikir kepada Allah, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan minta maaf, di kamar mandi sekalipun tidak dilarang untuk kita berzikir. Di kamar mandi sekalipun kita tidak dilarang untuk bersolawat, namun bukan adabnya, bukan termasuk adab kita berzikir di dalam kamar mandi. Permasalahannya kita anak-anak muda zaman sekarang, pas lagi di luar bawaannya mau nyanyi lagu Peter Pan, pas di dalam kamar mandi bawaannya mau bawa Habib Syekh terus. Di kamar mandi bawaannya mau berzikir, mau solawat, pas lagi di luar ingat solawat gak pernah. Nah, ini hati-hati syaitan ini bermain. Ini mainannya syaitan. Maka dimanapun kita mau bersolawat, dimanapun kita berzikir itu boleh. Namun ingat, walaupun boleh dimanapun, tapi ketika lagi mendengarkan majelis ilmu, lagi mendengarkan nasihat, jangan pula kita sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, Allah tidak menciptakan 2 hati di dalam satu tubuh manusia. Allah tidak ciptakan 2 hati dalam satu tubuh manusia. Maknanya tidak mungkin hati yang satu bisa mendengar tausiah dan satu lagi bisa berzikir di dalam waktu yang sama. Maka ada waktu sedang tausiah, itu kan termasuk zikir juga. Allah sebut, Nabi Muhammad sebut, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat daripada taman surga maka singgahlah. Sahabat tanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Halakul zikir. Perkumpulan-perkumpulan zikir. Maksud zikir di sini zikir yang secara hakiki kita berzikir, bersolawat, dan juga majelis ilmu termasuk di dalamnya adalah berzikir. Jadi walaupun kita sedang mendengar tausiah, itu hakikatnya kita sedang berzikir kepada Allah. Jadi betul-betul kita dengar tausiah, jangan sampai kita sibukkan dengan baca tasbih. Dulu saya pernah punya guru Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, abangnya Habib Salim Syatiri. Itu kalau melihat muridnya, beliau lagi sedang sampaikan ceramah, ada muridnya pakai tasbih, dikata beliau, sini tasbihnya, dikoyak-koyak sama beliau, dilempar. Ada masanya kau harus pakai tasbih, tapi jangan di depan aku sedang berbicara kau pakai tasbih. Namun kalau memang yang berbicara depan kita ngajak ghibah, nggak apa-apa. Kalau bisa, kau ghibah terus, aku sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai dia gerah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau bisa bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Selanjutnya, saat membaca Quran di malam hari, saya merasakan kenikmatan hingga tidur lalu malam.
sehingga rencana untuk bangun di sepertiga malam kelewatan dan ketiduran. Kadang saya berbangun jam 6 bahkan lewat. Saya merasa itu adalah sebuah kesalahan. Apa yang harus saya lakukan, Nabi? Nggak mungkin pula saya larang jangan baca buku. Memang baca buku ini bikin ngantuk. Ya, maka mungkin salah seorang di antara kita sering kalau susah tidur baca buku biar cepat ngantuk. Memang itu namanya pemalas. Memang bukan tukang baca buku. Kalau orang baca buku dia makin semangat. Tapi kalau sekali-sekali baca buku, nah itu cepat ngantuk. Sama kayak kita baca Quran. Ulama dulu ketika mereka dibacakan Al-Quran, wajilat qulubuhum, langsung bergetar hati mereka. Sampai pernah dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Ibn al-Husain, Ibn Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah. Itu pernah satu kali beliau ada pembantu. Beliau itu punya budak, bukan pembantu ya, budak. Budaknya itu Imam Ali Zainal Abidin perintahkan, tolong masakkan sop untuk saya. Masakkan sop untuk saya. Dimasaklah sama budaknya itu, dimasak. Ketika dimasak, ini Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi lapar-laparnya ini, lagi lapar-laparnya. Dibawa sop itu, kesandung ini orang. Budaknya kesandung, sopnya lagi panas-panas kena wajahnya Imam Ali Zainal Abidin. Coba kita bayangkan loh, lagi lapar, dilempar sup panas ke muka. Kalau ada parang di sebelah, parang melayang itu. Wah, itu marahnya luar biasa. Tapi budaknya orang soleh juga, pinter. Karena menjadi budak orang soleh, jadi budak yang pinter dia nih. Ketika Sayyidina Ali mukanya sudah mulai merah, dia langsung baca Al-Quran. Wal qadiminal ghaidh, orang yang menahan marah. Kata Sayyidina Ali, ya aku sudah menahan amarahku. Wal afina 'anil nas, kata budaknya. Dan orang-orang yang memaafkan manusia. Ketika marah itu sop itu jatuh, sudah aku maafkan engkau. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka dengan orang-orang muhsin. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, aku bebaskan engkau daripada perbudakan. Aku merdekakan engkau. Lihat nih, di budak ya. Udah orang lagi lapar, dilempar sup panas. Nah, dibebaskan pula setelah itu. Coba kalau kita, pembantu kita, ngelempar sup panas. Enak aja katim-katim. Nggak ada katim-katiman. Tapi itulah orang-orang soleh terdahulu, yang mana mereka mendengar ayat Al-Quran, tergetar hati mereka. Maka, ketika kita membaca buku atau membaca apapun, baca. Namun, jangan sampai kita melalaikan ada hal yang lebih wajib. Jangan pernah kita sibuk mengerjakan suatu hal yang perkara yang sunnah, tapi kita meninggalkan atau melalaikan perkara yang wajib. Solawatan setiap hari sampai jam 12 malam, subuh jam 7. Ini bukan solawatan itu namanya. Maulid keliling kemana-mana sampai jam 1 malam, jam 2 malam, subuhnya jam 8. Tidak ada faedah solawatnya, tidak ada faedah maulidnya. Hadir maulid boleh, hadir solawatan boleh, tapi ingat ada yang lebih wajib, sholat subuh jangan sampai tertinggal. Artinya bukan kita harus pilih salah satu. Berarti udahlah, gak usah hadir maulid lagi, sholat subuh saja. Kenapa nggak kita jadikan saya bisa hadir maulid dan juga saya bisa menjaga sholat subuh saya pada tepat itu seorang muslim. Maka kalaupun terlambat, dalam suatu sekali kita terlambat, maka ketika bangun langsung kita sholat. Begitu bangun langsung sholat. Jangan mengerjakan apapun kecuali kita sudah sholat subuh. Jika kita menolak lamaran seseorang karena ada sebab tertentu, kemudian dia mendoakan untuk kita supaya tidak dapat jodoh sampai umur 40 tahun, apakah doa itu akan makbul? Makanya hati-hati kalau mau meminang orang, pastikan dulu ini diterima apa enggak, daripada didoakan yang buruk-buruk pula kita sama nanti. Tamam. Ada satu amalan yang bagus ya, yang ini insya Allah ada berkaitan dengan pertanyaan ini. Ada satu amalan yang ingin saya sampaikan kepada kalian, ini bagus, mujarab insya Allah. Biasakan ketika kalian punya hajat, kalian pengen apa misalnya? Pengen dapat istri yang solehah, atau kalian pengen misalnya
sukses dunianya, atau kalian pengen menjadi orang yang taat, tahu caranya. Caranya pertama dengan kita berdoa dan bersungguh-sungguh. Tapi berdoanya itu bukan kalian meminta, ya Allah jadikan aku orang soleh, jadikan aku misalnya punya Velfire, punya Alphard, jadikan aku punya Lamborghini. Bukan begitu caranya. Tahu cara yang paling ampuh. Ya Allah, contoh saya ini benci betul sama Ihsan, gak suka sama Ihsan. Saya doakan, ya Allah, saya doakan Ihsan mudah-mudahan dia besok dapat Alphard, ya Allah. Ya Allah, saya doakan Ihsan mudah-mudahan besok dia dapat jodoh yang solehah, ya Allah. Langsung amin. Tadi Alphard gak amin dia, pas jodoh solehah langsung amin. Udah ngumpet, oh masih mau di atas itu, gak mau Alphard. Jadi biasakan ketika kita punya hajat, kita doakan orang yang gak kita suka. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan orang lain, ada malaikat yang akan menunggu doa kita, dan malaikat tersebut akan mengatakan wa mithlaka dzalik, wa mithlaka dzalik, wa mithlaka dzalik. Ketika saya doakan Ihsan, ya Allah mudah-mudahan Ihsan dapat istri yang solehah. Aduh, saya udah punya istri. Saya doakan, ya Allah mudah-mudahan Ihsan lulus kuliahnya. Masih kuliah ya? Lulus kuliahnya misalnya. Maka kata malaikat, wa mithlaka dzalik, engkau juga akan lulus kuliahnya. Ingat, ketika kita yang berdoa, kita ini adalah orang yang banyak maksiat, orang yang banyak berbuat kesalahan, orang banyak berbuat dosa. Belum tentu doa kita diterima oleh Allah. Tapi coba bayangkan, kalau malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang tidak pernah bermaksiat, malaikat yang suci berdoa kepada Allah, kira-kira doanya siapa yang lebih didengar? Doanya kita atau doanya malaikat? Doanya malaikat. Maka dengan kita mendoakan kepada orang saudara kita, khususnya doa kepada saudara orang-orang yang kita benci, yang mana ketika kita mendoakan orang yang kita benci, itu lebih nampak keikhlasan, doa yang baik. Maka maksudnya daripada pertanyaan ini, kalau didoakan orang lain, kalau kita doakan orang lain 40 tahun enggak dapat jodoh, takutnya malaikat mengatakan wa mithlaka dzalik, kau juga 40 tahun enggak dapat jodoh. Maka jangan sekali-kali berdoa kepada saudara kita dengan doa-doa yang buruk. Doakan yang baik, dan itu adalah cara yang mujarrab. Pertama, faedahnya untuk menghilangkan kedengkian di dalam hati kita. Yang kedua, agar doa kita lebih cepat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cukupkan kajian kita. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma lil afiyah, damal afiyah, damal afiyah, syukran ala al afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa shaykhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم سلم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد، اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد، اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء بنبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق على الخير للخير وعنا عليه فوفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
hal bihaqqi sayyidina Muhammad maula Bilal birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahib kull farid wa ya mughni kull faqir wa ya muqawwi kull dhaif wa ya ma'man kull makhif yassir alaina kull asir fatayassir asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila al bayan wa tafsir hajana wa tuna kathir birahmatika ya khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf sebagai penutup sebelum saya pulang nanti ke Kota Medan. Doakan saya sampai selamat kepada tujuan. Mudah-mudahan insyaallah Allah pertemukan kita kembali baik di Medan ataupun di Banda Aceh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tolong saya mohon janji kita semua kalau kita nggak jumpa lagi di Medan atau di Banda Aceh, insyaallah kita jumpa di surga ya. Kita jumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf setiap daripada kajian kalau ada kesalahan khususnya kepada panitia, teman-teman Risul Fatah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.